Dongeng Keluarga MTI. Rumah Mendung di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat MTI di penjuru Nusantara. Dongeng Keluarga MTI kali ini mengisahkan kesabaran yang disalahartikan, cinta yang disembunyikan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Masa depan itu harus diciptakan, bukan hanya diharapkan tanpa tindakan. Kebaikan selalu menegakkan wibawa, sementara kesombongan meruntuhkan harga diri manusia. Cuaca di kota Banyuwangi mendung. Hujan rintik membasahi jalanan. Kamera menyorot rumah sederhana milik Mas Ruli dan istrinya Indah. Mas Ruli terlihat gelisah. "Indah, aku merasa kecil di depan keluargaku. Mereka selalu membandingkan aku dengan Mas Arman, kakakku yang direktur. Aku hanya bisa memberi 3 juta sebulan untuk orang tua." "Indah," istrinya dengan lembut menguatkan, "jangan merasa kecil Mas. Yang penting kita ikhlas. Aku percaya, kebaikan tidak pernah menurunkan nilai kepemimpinan seseorang." Sementara di rumah orang tua Mas Ruli, Pak Surya dan Bu Ratna duduk bersama anak-anak mereka. Arman kakak laki-lakinya, Rini, adik perempuannya, dan Dimas adik bungsunya. Tiba-tiba Pak Surya mengatakan, "Rul, kamu ini anak laki-laki, masa cuma bisa kasih 3 juta sebulan? Kakakmu bisa belikan rumah, mobil, apa saja." Bu Ratna, ibunya ikut-ikutan, "Indah, kamu jangan diam saja. Kamu kan cuma numpang hidup. Jangan bikin anakku tambah susah." Rini, adik perempuannya dengan sinis nyeletuk, "Kalau belum bisa punya anak, ya jangan bikin alasan. Kamu itu benalu." Indah hanya diam saja. Rumah mewah berdiri megah. Acara syukuran digelar dengan penuh kemewahan. Semua keluarga hadir. Mereka percaya rumah itu hadiah dari Arman, sang direktur. Arman dengan bangga mengatakan, "Rumah ini hadiah dari saya, direktur perusahaan cabang. Untuk orang tua dan keluarga." Pak Surya dengan meredahkan berkata, "Lihatlah Rul. Belajar dari kakakmu. Jangan cuma jadi beban." Bu Ratna juga ikut memanaskan suasana. "Indah, kamu harus tahu diri. Jangan merasa punya apa-apa." Tiba-tiba petugas bank datang. Pembayaran rumah dibatalkan. Nama Indah muncul sebagai pemilik perusahaan cabang yang membiayai rumah. "Maaf, pembayaran rumah ini atas nama Nyonya Indah, pemilik perusahaan cabang," kata petugas bank. Semua terdiam. Dan Indah maju di tengah-tengah keluarga suami dan tamu undangan. Kemudian dengan tegas Indah mengatakan, "Kalian selalu menghina saya, menyebut benalu, pembantu, saya diam. Kalian hanya ingat saya saat gajian suami, menyebut uangnya tunjangan utama. Padahal suami saya juga memberi, meski kalian anggap hanya uang jajan. Saya tetap diam, menahan sakit. Tapi hari ini, ketika kalian sudah terlalu menghina suami saya, bahkan mendesak dia menceraikan saya tidak terima. Orang itu tidak hanya dinilai dari kecerdasan, tapi juga dari moralitas. Aku diam, karena aku tahu kebaikan tidak pernah menjatuhkan wibawa seseorang," sambung Indah. Arman menjadi pucat, kesombongannya lenyap, kebohongannya terungkap. Ternyata ia memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Rini dan Dimas juga ikut ketakutan, karena hutang judi dan pinjaman online mereka yang menumpuk. Mas Ruli menangis, "Indah, mengapa kamu diam selama ini? Mengapa kamu biarkan keluargaku selalu menghina dan menindasmu?" Dengan lembut Indah menjelaskan kepada suaminya, "Mas, jika aku ceritakan siapa aku, kamu tidak akan pernah tahu siapa dan bagaimana keluargamu sebenarnya. Kamu tidak akan tahu bahwa mereka mencintaimu hanya karena pemberianmu, dan juga dari diriku, yang selama ini aku rahasiakan kepadamu." Mas Ruli bertanya, "Terus, rumah baru itu, apa juga dirimu yang membelinya?" "Ya Mas. Tapi aku atas namakan kita berdua. Karena aku tidak ingin kamu merasa kecil karena kekayaanku. Aku ingin kamu tahu, aku memilihmu karena kamu tulus mencintaiku bukan karena kekayaanku." Setelah kebohongan keluarganya terungkap, semua diam membeku. Kemudian Indah mengajak suaminya meninggalkan rumah yang disebutnya neraka. Indah mengajaknya di rumah mereka sebenarnya. Mereka tiba di penthouse modern, pemandangan kota Banyuwangi dari atas gedungnya terlihat sangat indah meski mendung menggelayut langit. Mas Ruli tampak kaget dan sedih. "Indah, aku merasa dibohongi. Aku malu. Tapi aku juga sadar, kamu hanya ingin melindungiku. Aku tetap mencintaimu."
Indah tersenyum, aku hanya ingin kamu tahu, cinta sejati bukan tentang harta, tapi tentang kesetiaan. Mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang. Sahabat MTI. Cinta itu dibebaskan, bukan harus dikekang. Cinta itu bukan sekedar kata, tapi ia adalah irama jiwa. Bila dilepas ia menari, bila dikekang ia merintih sunyi. Jagalah cinta, karena cinta itu bahagia, bukan menderita. Dan cinta itu saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Orang itu tidak dinilai dari apa yang dimiliki, tapi bagaimana ia memberi. Perubahan itu lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Jika hati masih mau terbuka, dunia tak perlu susah payah berganti rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.